Anak Presiden SBY dijadikan tumbal pagar laut oleh Jokowi. Kok bisa AHY diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN oleh Jokowi? Padahal sebelumnya AHY berkarir di bidang militer. Jadi semestinya Jokowi menempatkan AHY sebagai Menteri Pertahanan atau justru sekalian menjadi Panglima TNI. Ternyata banyak yang tidak tahu alasan Jokowi mengangkat AHY di akhir masa jabatannya. Sebenarnya Jokowi ingin memanfaatkan AHY untuk menutupi kasus pagar laut dan skandal proyek PIK 2. Karena sertifikat hak guna bangunan dan hak milik yang berada di atas Laut Tangerang diterbitkan di masa pemerintahan Jokowi. Anehnya, sertifikat tersebut dibeli dari rakyat, hasil dari balik nama, dan sudah dibayarkan pajaknya, sehingga mendapatkan SK izin lokasi. Setelah ditelusuri, banyak warga desa Kohot yang namanya dicatut untuk penerbitan SHGB dan SHM. Padahal mereka tidak pernah mengajukan permohonan untuk membuat sertifikat. Karena namanya fiktif, maka warga rame-rame melaporkan aparat desa kepada Kementerian ATR BPN. Mereka nih kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Lihat gedung-gedung tinggi itu, kalian bangun menggusur rakyat. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur. Kita ingat bahwa Said Didu pernah dilaporkan polisi karena mengkritik proyek PIK 2. Dan ternyata yang melaporkan bukanlah dari pihak PIK 2, tetapi orang dalam bernama Mas Kota. Dia adalah Kepala Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Tangerang. Jadi ini jelas para kepala desa ikut terlibat di dalamnya. Terus apa kata AHY setelah mendapatkan laporan tentang HGB dan hak milik yang ada di laut? AHY mengatakan tidak tahu menau tentang penerbitan sertifikat tersebut karena dia baru menjabat sebagai Menteri ATR BPN sejak Februari sampai Oktober 2024. Sedangkan sertifikat tersebut telah terbit sejak tahun 2023. Terus bagaimana menurut pendapat Menteri ATR BPN sebelumnya? Hadi Cahyanto mengatakan bahwa dia juga tidak tahu dan baru tahu setelah kasus pagar laut tersebut menjadi viral. Loh kok jadi lemparan-lemparan begitu ya? Gak mungkin lah seorang kepala desa berani main catut begitu dan pemerintah daerah menyalahgunakan kekuasaan tanpa ada dalangnya. Sedangkan yang memberikan izin PSN PIK 2 kepada Aguan dan Antoni Salim adalah Jokowi. Untungnya AHY diselamatkan oleh Prabowo Subianto, yaitu dengan tidak lagi menempatkan AHY sebagai Menteri ATR dan BPN. Sehingga AHY tidak lagi dapat dijadikan tumbal oleh Jokowi. Untuk Jokowi sendiri di dalam kasus pagar laut ini bisa terancam hukuman sampai 12 tahun penjara. Menurut pendapat kalian, benarkah Jokowi merupakan dalang dari semua persoalan HGB dan hak milik di atas wilayah laut Kabupaten Tangerang ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.